Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Materi kelas 6, tema 2, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Manfaat tumbuhan ada berbagai macam. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Yang kedua, bermanfaat sebagai bahan sandang. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Yang keempat, bermanfaat sebagai bahan baku bangunan. Yang kelima, bermanfaat sebagai bahan pewarna alami. Yang keenam, bermanfaat sebagai bahan baku industri. Yang ketujuh, bermanfaat sebagai bahan baku kerajinan. Sedangkan yang kedelapan yaitu tanaman bermanfaat sebagai bahan obat. Manfaat pertama tumbuhan yaitu sebagai sumber pangan. Bagian tanaman yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh batang tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu yang pertama, tebu. Tebu merupakan bahan dasar dari gula pasir. Sedangkan yang kedua yaitu sagu. Sagu merupakan bahan makanan pokok selain nasi. Contoh daun tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu bayam, kangkung, daun pepaya, dan sawi. Contoh bunga tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu yang pertama bunga duri, yang kedua bunga pepaya, yang ketiga manggar, yang keempat jantung pisang. Contoh buah tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu mangga, jeruk, pisang, dan apel. Contoh biji tanaman yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan yaitu melinjo, kedelai, kacang tanah, mete, kacang hijau, dan kacang polong. Bahan sandang. Tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang antara lain kapas. Kapas merupakan bahan dari kain katun. Sedangkan yang kedua yaitu tanaman rami. Rami dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kain katun rami. Menjaga lingkungan. Salah satu contoh tumbuhan yang dapat menjaga lingkungan yaitu dapat menjaga kualitas air. Contohnya bakau. Bakau merupakan tanaman penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Selain tumbuhan dapat menyaring air laut menjadi air tawar, tanaman juga berfungsi menyerap air sehingga dapat berperan sebagai penyimpan cadangan air dan mencegah longsor. Bahan pewarna alami. Tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna antara lain daun suji. Daun ini membuat makanan menjadi hijau atau sebagai pewarna alami yaitu warna hijau. Sedangkan kunyit adalah bahan pewarna alami yaitu warna kuning. Wortel merupakan bahan pewarna alami yaitu warna oranye. Bahan baku bangunan. Batang beberapa tumbuhan seperti jati, mahoni, dan kelapa memiliki struktur batang yang kuat dan kokoh, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Bahan baku industri. Industri yang memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia antara lain getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus digunakan dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas, sedangkan kelapa sawit digunakan dalam industri minyak goreng. Bahan baku kerajinan.
Beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan antara lain yaitu rotan. Rotan bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam barang, contohnya yaitu tas, tudung saji, meja dan kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu enceng gondok. Tanaman ini sering kita jumpai di daerah di dekat sawah, yaitu daerah yang berair. Contohnya, hasil dari kerajinan enceng gondok ini berupa tempat tisu, keranjang, dan meja dan kursi. Tanaman bermanfaat juga sebagai bahan obat. Beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat antara lain, yang pertama yaitu jahe, mengobati batuk; kumis kucing, mengobati ginjal; daun jambu biji, mengobati diare; sedangkan kina mengobati malaria. Manfaat hewan. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, bahan sandang. Yang ketiga, penghasil pupuk organik. Yang keempat, bahan baku kerajinan. Dan yang kelima, penghasil tenaga. Manfaat pertama, hewan sebagai sumber pangan. Beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan antara lain ayam. Ayam bermanfaat yaitu dapat diambil daging dan telurnya. Sedangkan sapi diambil daging dan susunya. Sedangkan ikan diambil dagingnya. Kambing dapat diambil daging dan susunya. Kelinci diambil dagingnya. Bebek diambil daging dan telurnya. Sedangkan mentok diambil daging dan telurnya. Dan burung puyuh diambil daging dan telurnya. Manfaat hewan yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Beberapa hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian antara lain kepompong ulat sutra, dimanfaatkan sebagai bahan kain sutra. Biri-biri atau domba dimanfaatkan sebagai bahan kain wol. Sedangkan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat jaket dan sepatu kulit. Manfaat hewan yang ketiga yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Manfaat selanjutnya yaitu hewan sebagai bahan baku kerajinan. Contohnya yaitu kulit sapi dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Sedangkan contoh yang kedua yaitu bulu angsa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kok. Manfaat hewan yang selanjutnya yaitu sebagai penghasil tenaga. Contohnya yaitu kerbau dimanfaatkan sebagai pembajak sawah. Yang kedua yaitu kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Hewan yang ketiga yaitu gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Demikian materi dari Bu Desi tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi lingkungan dan untuk manusia. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.